Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Anggi Mulyana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cicalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pengibasan yang berupa diseminasi budaya positif yang saya laksanakan bersama rekan kerja saya di SMA Negeri 1 Cicalengka. Pada kesempatan kali ini, saya dibina oleh fasilitator dan pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Luki Febrianto MPD, bersama Ibu Linda Ratnasari SPD. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan kerja saya yang tercinta. Sudah ingin meluangkan waktu untuk menyaksikan diseminasi budaya positif dari aksi nyata modul 1.4 yang saya laksanakan. Kebetulan saya calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Bapak. Sudah tahu belum? Belum ya? Oh, ini di depan ada yang ngajeblak Ibu ya. CGPA 11 dengan ada penampakan makhluk Tuhan yang paling lucu ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan mengenalkan dulu konsep, apa itu konsep utama modul dari modul budaya positif. Ini aspek-aspek yang akan saya bahas di diseminasi kali ini. Yang pertama ada perubahan paradigma, dilanjut disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti aspeknya ini satu-satu akan saya jelaskan sama rekan-rekan kerja, untuk rekan-rekan kerja saya. Nih. Nah, sebelumnya juga ada pertanyaan pemantik Ibu Bapak ini. Ada pertanyaan rangsangan, mungkin sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan memberikan brainwash. Apa brainwash teh? Cuci otak, Bu ya. Jadi otaknya saya cuci dulu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apa asal bersih ya, Bu ya? Jadi saya brainwash dulu nih, Ibu Bapak. Iya, nggak apa-apa, Bu ya. Sok. Di brainwash dulu sama saya. Jadi ada pertanyaan dari saya nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak, Ibu? Setuju atau tidak? Tidak, yang benar. Yang kedua, ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Betul, apakah dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Disesuaikan, bisa jadi. Nah, yang terakhir, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Bisa, memberi penghargaan, bisa. Oke. Asal nanti kita jawab ya, Bu ya. Nih. Nah, disinilah perubahan paradigmanya, yaitu brainwash dari saya nih. Di sini saya ada analogi, Ibu Bapak. Apabila sebentar saya cari sesuatu ya. Saya cari sesuatu nih, buku, Bu. Ini ada buku, tahu buku? Nah, anggap saja di ruangan ini buku satu-satunya, Bu. Ini buku satu-satunya, dan di ruangan ini ternyata ada ujian yang mengharuskan Ibu membawa buku ini. Sedangkan ini bukunya cuma satu-satunya, dan buku tersebut hanyalah milik Bu Jojo. Coba Bu Jojo pegang. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, bisa nggak merebut atau meminta buku tersebut dari Bu Jojo? Padahal buku tersebut cuma satu nih, ada di ruangan ini, dan sekarang itu kondisinya sedang membutuhkan buku itu satu-satunya. Coba, apa yang Ibu lakukan? Coba Bu Entin sama Bu Jojo mau bilang apa? Bu Jojo boleh lihat bukunya nggak? Boleh. Kalau lihat doang boleh, Bu, tapi nggak boleh dilihat. Ini harus dipinjam, harus diambil sama Ibu. Gimana caranya? Bu coba lihat, Bu. Ibu masa ngasih? Biarin gimana Bu Jojo. Bu masuk jadi andeis nah Ibu. Gimana coba Ibu bahasanya? Bu Jojo, bukunya bagus. Bisa dilihat nggak? Kalau dilihat ya bisa, kalau Nggak, diambil nggak boleh boleh, lihat, boleh itu pegang nggak? harus ada Boleh syarat pegang dulu. nggak? Boleh kalau pegang sebentar. Kalau pegang sebentar boleh. Ih, bagus sekali. Itu kalau diminta sama Butin boleh nggak Bu Jojo? Nggak boleh. Kenapa Bu Jojo? Harus ada alasannya. Harus ada alasannya. Kayaknya saya tuh pernah memimpikan buku ini. Pernah memberikan buku ini katanya. Kayaknya dejavu deh Bu Jojo. Saya pingin kayaknya dejavu ya Bu Jojo. Makasih banyak ya udah
Tuh, itu sudah diminta menemukan gimana, buku Bu? yang saya impikan. Nggak boleh kan, itu milik saya. Tuh, itu milik saya, Bu. Ada kompensasi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa Bu Jojo? Kenapa Bu Jojo? Enggak ngasih. Ini bagus banget Bu Jojo, ini teh aduh buku yang saya inginkan. Pokoknya buku ini teh saya ingin banget. Wah, pokoknya Karena kan sama juga saya bertahun-tahun saya juga. teh udah punya dream booknya. Buku ini teh ada di dream book saya. Jojo, aduh Gimana Bu Jojo. Jojo? Saya juga kan memerlukan itu. Iya. Emang isinya apa Bu Jojo? Ini teh ini tuh lihat, aduh pokoknya isi buku ini teh wah udahlah motivasi bungkul Bu Jojo, wah pingin. Gimana Bu Kalau Jojo? mau mungkin Kalau saya- harus ada sesuatunya. Ada sesuatunya. Apa tuh Bu Jojo sesuatunya? Bukan mau dibeli itu atau mau bagaimana? Aduh, dibeli ini. Udah, Ibu tepuk tangan buat Butin sama Bu Jojo. Nih. Nah, nanti analogi yang dilakukan Bu Jojo sama Butin terjawab ya, Bu ya. Nih. Apa yang tuh di bawahnya ada pertanyaan, apa yang terjadi, siapakah yang menjadi kontrol? Kira-kira menurut Ibu tadi buku tersebut kontrolnya milik siapa? Butin atau Bu Jojo? Bu Jojo. Tapi Bu Jojo tadi mau ngasih ya kayaknya ya. Kenapa Bu Jojo? Kenapa baik banget Bu Jojo? Tapi mau ngasih, mau enggak, hal itu merupakan kontrol yang dimiliki oleh Bu Jojo, betul? Meskipun tadi Butin sampai gimana nih Bu Jojo, ada kompensasinya atau enggak? Semua bujukan dilakukan oleh Butin. Karena mengetahui barang itu ternyata berharga, satu-satunya yang ada di sini. Kalau dibayangkan ya Bu ya. Nah, nanti akan terjawab Bu, ini perubahan paradigma yang Ibu lakukan ini. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilustrasi teori kontrol. Nah, di sini merupakan paradigma awal di mana guru itu katanya guru itu mengontrol murid, betul atau tidak Ibu? Benar. Kalau guru itu perilaku guru itu mengontrol murid, betul atau tidak? Kenapa ini? Bisa saja. Ya, dijawab ya. Terus ilusi bahwa kritik yang membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi Ibu kalau membuat siswa merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa atau tidak? Kenapa? Ada yang bisa mengutarakan alasannya? Dia akan menyalahkan dirinya sendiri akhirnya, bahwa dia itu seseorang yang tidak memiliki kualitas gitu. Tepuk tangan, ikutin. Jadi setuju ya? Ternyata bukan nih membuat siswa merasa bersalah itu tidak baik untuk membentuk karakter siswa. Tapi sebelumnya malahan ini paradigma yang sebelumnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter ternyata sering dilakukan. Betul tidak? Kamu mah, contohnya gini, kamu mah telat. Saya juga. Oh, bebelaanan. Kayak gitu, Bu. Kamu mah enak telat. Ngapain sih kamu telat? Telat bangunnya, Ibu. Kenapa telat bangun? Main game, Ibu. Enak wae main game. Saya juga pengen setiap hari di rumah main game. Saya juga pengen setiap hari di rumah lenyeh-lenyeh. Nggak kayak kamu, gitu kan biasanya ya, biasanya. Tapi sering dilakukan Ibu-ibu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Setuju atau tidak? Setuju sebenarnya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang tadi yang dilakukan oleh Butin. Butin punya hak tidak untuk memaksa Bu Jojo untuk memberikan buku tersebut? Tidak ada. Karena memang teori kontrolnya siapa yang memiliki? Bu Jojo, betul. Nah, di sini perubahan paradigmanya saya bandingkan ya Ibu antara stimulus respon dan stimulus kontrolnya. Nah, stimulus respon itu adalah perilaku yang muncul dari responsif peserta didik atau responsif manusia ya. Jadi respon itu alamiah. Nah, alamiah, sedangkan stimulus kontrol itu dasarnya ada dari kesadaran manusia tersebut. Nah, stimulus respon itu bisa dibandingkan dengan stimulus kontrol yang sudah saya buat ini. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata salah Ibu-ibu, seharusnya kita stimulus kontrolnya bisa dibaca? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata salah ibu-ibu. Seharusnya kita melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan dan alasan. Terus ada orang lain bisa mengontrol saya. Tidak. Seperti tadi, Bu Jojo. Seharusnya Bu Tin tidak bisa mengontrol Bu Jojo. Akan tetapi kontrol itu sepenuhnya ada di Ibu Jojo. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitupun Bu Tin. Bu Tin punya kontrol sendiri, tapi Bu Tin juga tidak bisa mengontrol Bu Jojo. Begitu ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tidak seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir tentang model berpikir menang dan salah, itu salah ya Bu ya. Harusnya model berpikir menang dan menang. Win-win solution. Terus, apa itu budaya positif? Budaya positif apa Ibu? Ada yang tahu budaya positif nggak? Coba ada yang mau baca nggak? Ini Ibu Devi yang mau baca. Baca siapa Ibu Devi ya? Budaya positif apa ya? Ya, terima kasih Bu Fania. Menurut saya budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Devi ya. Nah ini Pak Asep, katanya Pak Asep ada ini sendiri ada. Coba apa menurut Pak Asep budaya positif? Budaya positif menurut saya itu budaya yang sampai saat ini masih dipergunakan. Budaya yang sampai saat ini masih dipergunakan tentunya untuk hal-hal yang positif begitu ya Pak ya. Terima kasih untuk Bu Devia dan Pak Asep. Nah kita jawab. Ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif, Ibu. Jadi kebiasaan positif. Nah, budaya positif ini diharuskan menumbuhkan kesadaran tersendiri. Kesadaran tersendiri karena kenapa? Karena udah besar seperti ini. Coba Ibu kalau pengen belajar disiplin, kalau TK nih ya, kalau TK belajar disiplin itu biasanya dianterin sama mamahnya cuman sampai gerbang. Tapi kekeh we, termasuk saya. Kekeh we, mamah mah yang meninggal. Pengen lihat ke kelas. Coba menurut Ibu itu menanamkan budaya-budaya positif, nilai-nilai positif atau tidak? Kemandirian atau tidak? Tidak. Makanya setiap guru TK itu menghimbau agar ibu-ibu ngantar anaknya sampai gerbang aja ya. Nah, kan kalau masih kecil mah bisa dilatih budaya disiplin positif itu masih bisa dilatih. Nah, kalau kita udah gede, coba masih ada nggak mama-mama yang nganterin anaknya sampai gerbang pengen lihat sampai kelas, ada nggak Bu? Wah, nggak ada ya Bu ya, jadi susah. Nah, berarti kesadaran disiplin positif itu bukan buat dilatih kalau sekarang mah, tapi ditumbuhkan kesadarannya. Nah, lewat budaya positif. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan. Nah, ini biasanya ada di profil pelajar Pancasila. Sudah tahu kan ya, Bu ya? Udah tahu ibu-ibu pasti udah hatam tentang profil pelajar Pancasila nih, ibu-ibu. Ada apa aja coba? Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan, yang seharusnya ditanamkan dalam kesadaran disiplin positif yang diterapkan pada budaya positif. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini Ibu hidup di dunia ini pasti punya 5 kebutuhan dasar manusia. Dan meskipun fasenya beda-beda, waktunya beda-beda, jenjang waktunya nih. Kapan Ibu ingin jadi penguasa? Di TK, SD, SMP, sudah nggak ada keinginan jadi penguasa, menguasai? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang, oh ternyata di umur 30 tahunan saya baru ingin jadi ketua MGMP. Nah, penguasaan. Terus untuk bertahan hidup itu dari SD, dari kita lahir udah punya skill bertahan hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa terima. Wah, ini mah manusia banget. Pengennya disayangi, pengennya diterima. Betul tidak, Bu? Betul ya. Nah, yang 2 terakhir kebebasan dan kesenangan. Ini mah kayaknya di setiap fase dari awal kita lahir sampai kita akan meninggal itu ingin bebas dan ingin senang. Jadi 5 kebutuhan dasar ini meskipun fasenya, rentannya, datangnya beda-beda, itu selalu ada pada manusia. Begitu. Terus, nah ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi setiap manusia itu
melakukan suatu tindakan berdasarkan alasan tertentu. Nih, kenapa? Apa saja alasannya? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid ini melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, Ibu. Nah, karena takut dihukum, jadi dia melakukan disiplin diri. Berarti di situ ada unsur keterpaksaan, ya. Kemudian ada mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain nih. Tadi yang menjawab bahwa penghargaan bisa menjadi motivasi. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan dan merupakan motivasi ekstrinsik. Ternyata kalau kita mengharapkan imbalan itu adalah motivasi ekstrinsik yang bukan keluar dari kesadaran diri kita sendiri. Dan itu bukan manfaat atau bukan tujuan dari budaya positif kalau kita tidak mempunyai keinginan dari diri sendiri. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikannya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi-motivasi manusia dalam melakukan hal-hal atau sesuatu ataupun tindakannya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini akan saya bandingkan konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas yang kalau kebalikan gagal apa, Bu? Berhasil, betul. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Ternyata tadi yang ibu-ibu jawab, penghargaan itu tidak seharusnya menjadi motivasi peserta didik dalam belajar. Jadi hukuman sama penghargaan tuh sama aja. Ibu ngasih hukuman, ibu ngasih penghargaan sama aja ibu di kelas. Jadi motivasi yang ditimbulkan anak-anak itu bukan naluriah dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi ibu mau menghukum, mau ngasih penghargaan di kelas itu sama aja. Kenapa? Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan murid itu menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan itu tidak efektif, Ibu, menimbulkan rasa iri dengki, betul? Betul, Bu, ya. Jadi, babaturan abi ranking hiji wae di kelasna unggal di pelajaran bahasa Sunda Bu gurupannya senanya ranking hiji wae abi iraha gitu. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas haknya dan merampas hak menghargai dirinya sendiri, gitu Ibu. Makanya mulai sekarang kan sistem ranking sudah dihilangkan ya, sudah dihilangkan karena memang hukuman dan penghargaan itu sama. Nah, konsepnya kita ganti dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi, jadi hukumannya kita ganti dengan konsekuensi sekarang mah. Tapi kalau konsekuensi itu, nah sebelumnya penguatannya itu jangka pendek dan perlu dimonitoring terus. Biasanya dia ada perjanjian dulu nih. Nanti kita bahas perjanjian dari konsekuensi apa bentuknya. Kemudian stimulusnya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, nah ini restitusinya untuk murid bertanggung jawab. Nah, penghargaan yang tadi ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan jika kita lakukan restitusi dibandingkan penghargaan. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi dulu nih Bu. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Ibu-ibu, sebelumnya saya punya video mengenai yang tadi ya, yang 5 kebutuhan dasar manusia. Saya mau putar dulu biar ibu-ibu paham bagaimana sih bentuk 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan
seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah.
Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak guru, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan restitusi ya. Yang tadi sudah pengertian restitusinya, sekarang ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu mengajarkan kita agar bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Nah, selanjutnya ada tawaran bukan dipaksa. Kalau kita mengambil langkah restitusi, kita tuh seharusnya tidak memaksa. Jadi ada bahasa kita atau pertanyaan kita yang seharusnya tidak memaksa pada peserta didik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini loh Bu, ini yang sulit. Biasanya ini guru BK yang pinter. Nah, Parangga biasanya yang pinter sama Parangga ya. Ada Parangga nih. Kemudian mencari kebutuhan, Parangga dan Pak Teddy, ya betul, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaan ya Bu, ini contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ini perbedaannya Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba Parangga bisa bacakan katanya Parangga. Perbedaannya apa? Sini atuh Parangganya sini. Sini tidak terlihat Parangga di situ mah. Sini Parangga baca aja. Ayo Parangga hebat. Iya baca web hukuman apa Parangga? Ini kan ibu bapak Parangga kan guru BK ya, seharusnya Parangga lebih mengerti. Hukuman itu apa Parangga? Dibaca aja. Oke. Aja. Guru menghukum artinya siswa biasanya hukuman itu tidak berkaitan dengan atau tidak. Oh yang ini aja. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut atau benci. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau diberikan tugas tambahan yang lebih banyak. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terima kasih, Parangga. Terima kasih ya Parangga ya. Nah, Ibu makanya ya, ini tahapan segitiga restitusinya. Bagaimana cara kita menangani kesalahan siswa yang tadi sudah dicontohkan. Ini loh Bu, tahapan-tahapannya. Di sini juga saya sudah sajikan contoh-contoh dari pertanyaannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas tuh termasuk kepada kamu, ini contoh pertanyaannya ya. Kalau tadi anaknya tidak mengerjakan PR, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ditanya alasannya Bu, ditanya alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tuh, jadi jangan kamu mah
Sok salah tengerjakeun. Kamu mah tengerjakeun PR nah. Jadi salah ya Ibu, tapi tanya dulu. Nah ini kalau kita mau belajar ke Parangga. Jadi kalau mau tanya kesalahan anak teh harus sabar, halus seperti Bu Devia. Meskipun kita tahu ya kesalahan-kesalahan anak SMA itu beragam sekali ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ada yang loncat benteng atau merokok di kelas, dengan sabar. Nah, Ibu tahu kamu punya alasannya gitu. Jangan boleh memang ngerokok, nggak boleh Bu, nggak boleh kayak gitu ya Bu ya. Nah terus terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan ini itu kita buat sebagai dasar konsekuensi yang tadi sudah dijelaskan. Nah keyakinan tersebut bisa diciptakan dari keyakinan kelas yang Ibu bisa ciptakan bersama murid-murid. Nah di sini saya juga punya contoh Ibu, contoh video segitiga restitusi yang saya laksanakan. Oke, nah itulah anak-anak keterampilan komunikasi sebagai keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Azkal, Azkal bangun Azkal. Ya Pak, Kok bisa-bisanya kamu tertidur di pelajaran Bapak? maaf Pak, ngantuk Pak, jam terakhir Pak. Aduh, kalau bicara soal ngantuk, Bapak juga sama, Azkal ngantuk. Bayangin Bapak harus bangun jam 3, ngemandiin anak, terus harus nganterin anak Bapak juga. Kalau dibilang ngantuk, Bapak juga sama ngantuk, Azkal. Coba kamu sebutkan berapa jam kamu tidur dalam sehari? 8 jam Pak. Kamu itu masih enak, Azkal. Kamu tidur bisa 8 jam. Coba Bapak, tidur Bapak cuma 3 jam. Bayangkan. Ya? Yep. Atuh, Azkal cingkarunya ka Bapak manya tiap hari Bapak teh kudu ngambekan wae kamu karena kamu tidur di kelas. Ya? Ya Pak. Bisa untuk tidak mengulangi, untuk tidak tidur di kelas lagi? Bisa Pak. Oke. Tolong ya, kasihan ke Bapak ya. Ya, Masa Bapak tiap hari, tiap pelajaran Bapak harus ngebangunin Azkal lagi, ya? Ya, Oke, Pak. oke. Karena kejadiannya seperti ini, mau tidak mau Bapak harus komunikasi ke wali kelas kamu ya. Karena Bapak perlu memberitahukan hal ini kepada wali kelas kamu, ya. Siapa wali kelasnya? Bu Pania Pak. Bu Pania. Ya. Ya. Kalau gitu, Bu Pania mata pelajaran bahasa Sunda. Ya. Ya. Kalau kayak gitu, Wayah Naya, Bapak harus komunikasi sama Bu Pania ya. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Azkal. Sehat? Alhamdulillah. Azkal, maaf ya Ibu panggil Azkal ke sini. Ibu tuh mau mendengarkan cerita Azkal nih. Katanya kemarin ada cerita nih di kelas Azkal sama Parangga itu ada konflik sedikit katanya, kata anak-anak kelas. Betul itu? Betul Bu. Gimana ceritanya coba? Ya jadi saya kemarin tidur di jam pelajaran Parangga Bu. Tidur di pelajaran Parangga. Iya Bu. Terus? Ya saya tidur terus Parangga menegur. Parangganya menegur? Iya. Itu kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Ya sebenarnya saya tuh capek Bu. Capek? Iya. Saya semalaman kerjain tugas. Terus kadang kalau misalkan udah kerjain tugas tuh saya langsung main game Bu sampai tengah malam. Oh gitu, udah ngerjain tugas, Azkal langsung main game? Iya Bu. Terus gara-gara Azkal ngerjain tugas, terus capek main game, besoknya gimana? Ya jadi saya butuh istirahat yang cukup Bu. Butuh istirahat yang cukup. Jadi istirahatnya di kelas ya? Iya Bu. Nggak apa-apa ya. Ini Azkal ya nggak apa-apa. Kan setiap manusia itu punya kesalahan ya. Pasti setiap manusia itu bisa dan pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi gini nih, Ibu juga ngerti di sini kenapa Azkal berperilaku demikian karena memang Azkalnya juga capek ya. Ya betul, Azkal capek karena Azkal merasa sudah banyak kegiatan gitu. Iya Bu. Kegiatannya apa aja? Tadi dibilangin lagi coba. Saya ngerjain tugas semalaman, banyak tugas banget Bu di kelas terus.
Ya kan untuk ngilangin stres juga, habis ngerjain tugas saya main game. Oh gitu. Kadang kalau udah main game tuh suka lupa waktu. Suka lupa waktu, Iya. betul. Berarti yang Aska butuhkan itu selain sesudah banyak nih ya Aska banyak kegiatannya setiap hari, berarti yang paling Aska butuhkan itu apa? Istirahat yang lebih sih, Bu. Istirahat yang lebih. Iya. Tapi berikut istirahat yang lebih pun penempatannya mungkin harus tepat ya. Iya, Bu. Berarti kira-kira kalau misalkan kegiatan Askalnya banyak nih, yang paling dibutuhkan sama Askal biar kegiatan Askal itu teratur apa coba? Mungkin manajemen waktu sih, Bu. Ya betul ya, manajemen waktu. Nah tapi biar gimana nih Kak? Ibu kan bilang gini biar Askal mengerti, biar kalau tadi Askal bilang, oh ternyata betul manajemen waktu itu paling penting ya. Biar nggak ada nih kasus atau nggak ada nih kejadian kayak gini. Soalnya kan kalau misalkan Askal tidur di kelas itu juga merugikan ya. Iya, Bu. Merugikan buat siapa coba? Buat Askal sendiri. Buat Askal sendiri. Terus terlebih untuk Guru. guru Iya. Parangga ya, untuk Parangga. Jadi merugikan untuk Askal dan lingkungan sekitar Askal tuh. Nah tadi kan Askal juga udah ngomong, Askal juga udah tahu bahwa memang tindakan Askal ini merugikan banyak orang, termasuk Askal sendiri ya. Iya, Bu. Nah sekarang ibu pengen tanya, masih inget nggak keyakinan kelas kita yang kita rancang itu apa? Coba sebutkan salah satu aja yang berkaitan sama kasus ini apa? Mungkin yang saya ingat salah satunya menghargai guru sebagai pembimbing kita di kelas, Bu. Menghargai guru sebagai pembimbing kita di kelas. Iya, Bu. Dengan tindakan Askal yang tidur di kelas, menurut Askal itu sudah bentuk dari menghargai Parangga tidak? Tidak, Bu. Tidak. Iya. Betul ya. Karena memang Parangga juga tidak mau nih ada siswa didiknya yang dia bimbing itu tidur ketika dia memberikan materi di kelas ya. Terus kira-kira sesudah Askal tahu bahwa kesalahan Askal itu seperti ini, apa yang Askal rasakan? Ya pada saya merasa bersalah, Bu, sama Merasa Parangga. bersalah. Ya. Terus realisasi dari perasaan bersalah Askal itu kira-kira harus bagaimana? Ya pastinya saya bakalan minta maaf kepada Parangganya. Minta maaf kepada Iya. Parangga, bersedia Bersedia, Bu, tanpa ada paksaan ibu? tanpa ada paksaan dari Ibu. Berarti Askal dari sekarang nih mulai nanti pulang sekolah mau mencoba minta maaf kepada Parangga. Iya, Bu. Boleh. Nanti ibu juga Nanti ibu juga coba komunikasikan sama Parangga supaya Askal bisa bertemu dengan Parangga dan kasus ini sudah clear ya, sudah tidak usah dibahas lagi. Baik, Gitu ya? Bu. Iya, Setuju? Bu. Setuju, Bu. Baik. Terima kasih Askal. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, gimana Kal? Saya mau minta maaf, Pak, sama kejadian yang kemarin saya tidur di kelas pas pelajaran Bapak. Oh iya, kalau gitu permintaan maafnya Bapak terima. Terima kasih kamu sudah berani mengakui kesalahan. Ya, Pak. Semoga kedepannya kamu bisa memperbaiki diri lebih baik lagi ya. Baik, Pak. Ya. Makasih juga ya, Pak. Ya. Maaf ya, Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Itu ya. Itu contoh berikut yang tadi contoh dari penayangan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Nah, untuk selanjutnya ada 5 posisi. Ini posisi kontrol guru, Bu. Nah, ini posisi kontrol guru ini posisi bagaimana guru menghadapi kesalahan-kesalahan siswa yang tadi. Coba. Yang pertama ada apa, Parangga? Penghukum, terus pemantau, terus pembuat merasa bersalah, terus teman dan manajer. Nah, penghukum yang tadi kita menghukum langsung ketika siswa melakukan kesalahan. Pembuat merasa bersalah kita langsung ke mental biasanya Bu ya. Langsung ke mental dengan membandingkan bahwa kalau kamu gini kamu bikin aku kecewa. Memantau itu cuma lihat doang. Oh, kamu salah. Ini yang kamu lakukan loh, kesalahan kamu ABCD, itu memantau. Nah, teman-teman dia tahu. Kita tahu peserta didik kita melakukan kesalahan, tapi kita itu mah cuma segitu aja lah, gak apa-apa. Nah itu teman. Nah kalau manajer, manajer biasanya menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah kira-kira ibu dari 5 posisi kontrol guru ini, ibu-ibu ada di posisi yang mana? Oh manajer, ibu Devia manajer, tepuk tangan. Ya.
Nah, ini saya juga punya, Ibu punya video dari 5 posisi kontrol guru. Ini saya tayangkan ya Bu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah ini Bu yang terakhir Bu, ini yang terakhir ya Bu ya, keyakinan kelas yang tadi ketika kita menanyakan keyakinan pada tahapan segitiga restitusi. Ini keyakinan kelasnya bisa dibuat sama Ibu dan anak-anak di kelas, bisa keyakinan kelas, keyakinan sekolah juga bisa ya. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kita membahas nih tindakan-tindakan apa yang mungkin ada konsekuensinya. Nah, yang konsekuensinya tersebut yang tadi yang nantinya kita akan olah menjadi restitusi. Nah, jadi bukan hukuman tapi konsekuensi ya Bu ya. Nah, ini saya juga punya Bu. Punya. Saya bikin nih, saya udah bikin keyakinan kelas sama anak-anak saya di kelas nih Bu. Ini contoh
Nah, makasih Bu. Ya, makasih ya Bu ya. Sangat inspiratif sekali. Nah, ini saya punya pertanyaan yang harus dijawab ya Bu ya. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor, mengendarai kendaraan roda 2? Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba ada yang bisa menjawab satu-satu. Kenapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai motor? Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa menjawab tidak? Kayaknya Pak Asep. Karena peraturan itu untuk ditaati, Bu. Karena peraturan itu untuk Ditaati. Jadi kalau kita menggunakan helm di jalan itu karena untuk ditaati. Ya. Sama terhindar buat terhindar dari kecelakaan, buat keselamatan. Paling utama tujuannya itu. Ya, Ibu Ajeng katanya mau menjawab, Bu Ajeng. Boleh. Boleh, Ibu. Sebenarnya jawabannya hampir sama dengan pancing ya, demi keselamatan. Karena jatuh takutnya kepalanya terbentur aspal, kan kalau pakai helm lebih safety, lebih aman. Seperti itu Bu Fania. Terima kasih. Bu Widya. Ya, Bu Widya mau menjawab lagi. Bu Widya apa? Jadi gini ya, menurut saya nih ya, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Setelah tadi mengikuti pembelajaran dari Bu Fania yang sangat bagus sekali, jadi akhirnya saya mengerti sebenarnya yang diutamakan itu adalah keselamatan pribadi, bukan takut ditilang atau takut dihukum polisi, tapi yang diutamakan itu adalah keselamatan diri sendiri. Nah, ini yang kedua. Nanti dijawab ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Bapak? 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 Kenapa kita memiliki peraturan mencuci? Kenapa, Pak? Lebih condong kepada kesehatan, Bu. Jadi kalau nggak ada peraturannya, Bapak tetap menggunakan masker nggak? Hah? Tidak kalau tidak sakit. Tepuk tangan. Ini Ibu, ini sama dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental ya. Jika surga dan neraka tidak ada, masihkah kau masih sholat nggak? Nah gitu meren ya Ibu ya. Itu pertanyaannya. Jadi tadi penggunaan helm itu digunakan kalau ada peraturan, ternyata alhamdulillah Ibu Bapak guru di sini mah menggunakan helm itu demi keselamatan. Berarti tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Berarti bukan karena ada aturan dan takut ditilang Bu ya, tapi takut untuk keselamatan juga, safety. Safety ya Bu ya. Nah tapi yang ini yang kedua pertanyaan tadi Bapak kalau nggak ada aturan nggak akan pakai. Kalau waktu musim COVID kalau nggak ada penyakitnya, kalau nggak ada aturannya nggak akan pakai gitu Pak. Menyesuaikan. Tapi takut nggak pas COVID? Bapak keluar nggak pakai masker, takut nggak? Ah biasa aja. Takdir Allah sebenarnya. Nah ini penjelasannya yang lebih detail ya Bu, bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita tuh yakin bahwa ketika pakai helm kita akan selamat, ketika pakai masker kita akan terhindar dari COVID itulah. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, Ibu ini ini langkah-langkah keyakinan kelasnya ya Bu, belum. Ini langkah-langkah keyakinan kelasnya, ini bisa diterapkan nih kalau Ibu mau bikin keyakinan kelas di kelas Ibu. Atau untuk diri Ibu sendiri bersama pasangan Ibu mungkin kita punya keyakinan harusnya sayang. Keyakinan hidup sayang. Kita harus punya keyakinan nih. Kamu yakin? Sampai surga. Til jannah. Sebenarnya harus.
Ya, tah komitmen, senai. Parangga salah satu pasangan yang memiliki komitmen. Hebat. Terima kasih Ibu Bapak, cukup sekian dan terima kasih. Demikian diseminasi budaya positif yang saya laksanakan. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.